salam Teksusias. Kembali lagi dengan saya Nitami. Kali ini kita akan membahas tentang peradilan dalam hukum pajak. Oke, dasar hukum yang kita gunakan kali ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Oke. Kemudian, undang-undang lain yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak. Kemudian, kedudukan hukum pajak di Indonesia. Berikut menurut Sucipto Raharjo, sistem hukum nasional terdiri dari hukum privat dan hukum publik. Nah, hukum privat atau perdata ini mengatur antara satu individu dengan individu lainnya, sedangkan hukum publik ini mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Kemudian, hukum privat atau perdata ini ada beberapa jenis ya, salah satunya adalah hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum dagang, kemudian hukum perdata internasional. Sedangkan hukum publik, di sini ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan hukum internasional. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, bahwa hukum pajak di sini kedudukannya ada di bawah hukum publik. Kemudian ini adalah hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya, yaitu yang pertama hukum pajak dan hukum perdata. Jadi hukum pajak dan hukum perdata di sini ada hubungannya, yaitu di mana hukum pajak mengambil sasaran pada peristiwa, keadaan, dan perbuatan yang berada dalam lapangan perdata sebagai objek pengenaannya. Misalnya, dalam kepemilikan bumi dan bangunan akan dikenakan pajak bumi dan bangunan, di mana hubungan bumi dan bangunan dengan pemiliknya merupakan hubungan perdata. Kemudian, hukum pajak menggunakan istilah-istilah dalam hukum perdata, misalnya kompensasi, pembebasan hutang, pembayaran, daluarsa, domisili, dan lain-lain. Namun, dalam penerapannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Yang ketiga adalah hukum perdata merupakan hukum umum dan hukum pajak merupakan hukum khusus. Artinya, hukum perdata harus dipandang sebagai hukum umum yang berlaku bagi serangkaian hubungan hukum sepanjang tidak ditentukan secara khusus, yaitu bisa kita sebut dengan lex specialis derogat lex generalis. Kemudian hukum pajak dengan hukum pidana, yaitu yang pertama, ketentuan hukum pidana tidak hanya ada dalam KUHP, tetapi juga di luar KUHP. Dalam pasal 103 KUHP disebutkan, ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 8 ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang lain ditentukan. Kemudian, hubungan hukum pajak dengan hukum administrasi negara. Dalam hukum pajak, untuk timbulnya hutang pajak bagi warga negara harus terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di mana hutang pajak menurut ajaran formal. Namun, menurut ajaran material, timbulnya hutang pajak muncul dengan sendirinya, yaitu pada saat ditentukan oleh undang-undang. Sekaligus dipenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, syarat subjektif adalah syarat yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan, seperti contohnya lahir di Indonesia, domisili, berkedudukan, dan didirikan di Indonesia. Kemudian, syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak atau objek pajak, seperti orang yang tinggal di Indonesia, memperoleh penghasilan, kemudian penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenai pajak. Kemudian di sini kita akan membahas tentang keberatan, yaitu sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas produk atau hasil pemeriksaan. Ya, jadi keberatan itu diajukannya ke Dirjen Pajak ya, teman-teman. Nah, untuk keberatan ini bisa diajukan atas yang pertama SKPKB, kemudian ada SKPKBT, ada SKPKLB, kemudian ada SKPN, dan yang terakhir adalah pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, kemudian keberatan dalam hal apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Jadi, boleh ya wajib pajak ini mengajukan keberatan apabila menurut wajib pajak ini merasa ya jumlah pajaknya atau pemotongan ya itu tidak sebagaimana mestinya. Kemudian, keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.
Nah, berikut adalah syarat-syarat keberatan ya, yaitu diatur di pasal 25 ayat 2, ayat 3, ayat 3A dan ayat 4 Undang-Undang KUP. Syarat yang pertama adalah ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah memuat jumlah pajak terutang atau dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan WP. Jadi WP di sini menghitung sendiri ya besarnya pajak yang menurut WP itu benar gitu. Kemudian yang ketiga, memuat alasan-alasan yang jelas. Jadi WP dalam menyampaikan keberatan itu harus memiliki alasan yang jelas. Sama seperti tadi ya, disertai dengan perhitungan yang jelas juga. Kemudian diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak pengiriman SKP. Kemudian yang kelima, satu surat keberatan untuk satu jenis pajak dan 1 tahun pajak. Jadi misalnya kalau WP dapat 2 SKP gitu ya. Nah berarti kalau misalnya dua-duanya mau diajukan keberatan, berarti membuat 2 surat keberatan. Kemudian khusus untuk keberatan atas SKP, wajib pajak wajib telah membayar minimal sejumlah pajak terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, karena keberatan ini itu diajukan atas dasar surat ketetapan pajak ya, di mana surat ketetapan pajak itu adalah hasil dari pemeriksaan. Nah, apabila WP ini tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, maka WP boleh mengajukan keberatan. Nah, tapi dengan syarat wajib pajak itu harus membayar minimal jumlah pajak yang disetujui dalam hasil pemeriksaan. Kemudian yang ketujuh, surat keberatan ditandatangani oleh WP. Nah, apabila ditandatangani oleh bukan WP, maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Nah, dari syarat tersebut, jika tidak terpenuhi, maka surat keberatan tidak akan dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian penyelesaian keberatan. Nah, maksimal 12 sejak penerimaan surat keberatan, Dirjen Pajak wajib membuat keputusan yang berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak, menambah jumlah pajak terutang. Ya, jadi keberatan ini itu bisa jadi diterima, bisa jadi diterima sebagian, ditolak atau bahkan menambah jumlah pajak yang terutang. Kemudian, sebelum penerbitan keputusan, wajib pajak dapat menyampaikan bukti tambahan atau penjelasan. Kemudian, sebelum diterbitkan surat keputusan keberatan, Dirjen Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan untuk hadir kepada WP guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan. Jadi, wajib pajak ini akan diundang ya oleh Dirjen Pajak untuk memberikan keterangan atau untuk mendapatkan penjelasan mengenai keberatannya. Nah, apabila dalam jangka waktu tersebut sudah terlewati, maka surat keberatan dianggap diterima. Nah, kemudian keputusan keberatan, ya, keputusan keberatan itu bisa dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, bisa ditolak atau bahkan bisa menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, apabila keberatan ini itu dikabulkan sebagian atau bahkan menambah ya, maka ada sanksi denda yang akan diterima oleh wajib pajak, yaitu sebesar 30% dari STP ya, di mana jumlah pajak dalam SK keberatan dikurangi dengan pajak yang dibayar sebelum mengajukan keberatan. Yang tadi yang dibahas dalam pembahasan akhir itu tadi. Nah, apabila dari keberatan ini wajib pajak masih belum puas gitu ya, maka wajib pajak bisa mengajukan banding. Nah, apabila wajib pajak ini mengajukan banding, maka denda 30% ini tidak akan dikenakan. Nah, berikut contohnya ya, teman-teman ya. Jadi, misalnya nih, SKPKB hasil pemeriksaan menyatakan bahwa WP kurang bayar sebesar 100 juta. Nah, kemudian WP tidak menyetujui hasil pemeriksaan ya sebesar 100 juta, tapi WP dalam pembahasan akhir hanya menyetujui sebesar 30 juta. Nah, kemudian sisanya 70 juta ini akan diajukan keberatan. Nah, setelah diajukan keberatan, maka SKPKB yang awalnya 100 juta turun menjadi 80 juta. Nah, kemudian berapa ya yang harus dibayar oleh WP? Nah, perhitungannya adalah dari SKPKB hasil keberatan ini ya dikurangi dengan pembayaran yang sudah disetujui di awal. Tadi kan WP pembayarannya setujunya 30 juta ya. Maka dari 80 juta dikurangi dengan 30 juta. Nah, itu menghasilkan pajak kurang bayar. Jadi sebenarnya yang kurang dibayar itu adalah 50 juta. Tapi jangan lupa ya, karena ini ceritanya adalah diterima sebagian ya dari 100 ke 80, maka
terdapat denda ya, denda 30% dari kurang bayarnya. Jadi 30% dikali dengan kurang bayarnya adalah 50 juta, sehingga hasilnya adalah 15 juta. Sehingga total yang harus dibayar oleh WP adalah 65 juta. Oke, kemudian apabila tadi ya WP ini tidak setuju dengan hasil keberatan, maka WP bisa mengajukan banding ya. Jadi banding ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Nah, banding ini diajukan ke Badan Peradilan Pajak. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, ya, ini diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Ya, nah, kemudian permohonan banding ini bisa diajukan atas keputusan keberatan. Ya, jadi harus melalui proses keberatan dulu ya, baru bisa mengajukan banding. Nah, kemudian atas keputusan keberatan itu, WP dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Jadi banding ini levelnya bukan lagi ke Dirjen Pajak, tapi sudah naik ke pengadilan pajak. Oke, kemudian ini adalah syarat-syarat pengajuan banding. Yang pertama, banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Kemudian, banding ini bisa diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang akan dibanding, yaitu keputusan atas keberatan tadi. Kemudian, terhadap satu keputusan itu diajukan satu surat banding. Ya, jadi satu surat keputusan keberatan tadi itu diajukan satu surat banding. Kemudian, banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang akan dibanding. Ya. Kemudian, putusan banding atau putusan pengadilan pajak ini itu bisa berupa yang pertama adalah menolak, yang kedua mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yang ketiga bisa menambah pajak yang harus dibayar, kemudian tidak dapat diterima, yang kemudian adalah membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung, dan yang terakhir adalah membatalkan. Nah, bila ditolak atau dikabulkan sebagian, itu akan dikenakan denda 60% dari jumlah putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dan ini harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Nah, kalau keberatan tadi dendanya 30%, kalau banding ini dendanya lebih tinggi yaitu 60%. Nah, ini adalah contoh perhitungan sanksi untuk banding ya. Nah, yang pertama, di sini ada contoh SKPKB hasil pemeriksaan adalah 1 miliar. Kemudian WP hanya menyetujui dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu sebesar 200 juta. Nah, setelah itu WP mengajukan keberatan. Nah, sehingga DJP mengabulkan sebagian menjadi 750 juta. Namun, saat keberatan dengan nominal 750 juta ini WP masih belum puas gitu ya, WP dapat mengajukan banding. Nah, maka sanksi 30% atas keberatan itu tidak dikenakan apabila WP mengajukan banding. Nah, kemudian dalam prosesnya keputusan banding terbit SKPKB turun menjadi 450 juta. Nah, berapa yang harus dibayar WP? Nah, yang harus dibayar WP adalah dari 450 juta ini dikurangi pembayaran yang disetujui di awal, yaitu 200 juta. Sehingga kurang bayarnya adalah 250 juta. Namun jangan lupa ada denda 60% dari kurang bayar, yaitu 60% dikali 250 juta, yaitu 150 juta. Sehingga total yang harus dibayar WP dalam proses banding ini adalah 400 juta. Kemudian kita akan membahas tentang peninjauan kembali, di mana pengadilan pajak ini merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, pihak yang bersengketa, baik pemohon atau penggugat maupun terbanding atau tergugat, dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung ini adalah sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Ya, tadi dari putusan pengadilan pajak ya, apabila ada pemohon ya atau penggugat atau tergugat ini tidak puas ya dengan hasil pengadilan pajak, maka bisa mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, peninjauan kembali ini bukan peradilan tingkat lanjut dari
banding atau gugatan ya yang dilaksanakan di pengadilan pajak, melainkan upaya hukum luar biasa atau upaya hukum khusus. Kemudian permohonan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali ini hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung dan permohonan diajukan melalui pengadilan pajak. Kemudian permohonan diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang dilampiri dengan bukti paling lama 3 bulan sejak putusan pengadilan pajak dikirim. Kemudian, permohonan peninjauan kembali ini tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan pengadilan pajak, di mana putusan pengadilan pajak ini dapat berlangsung atau dilaksanakan tanpa menunggu putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Kemudian dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali, pemohon harus membayar uang panjar atau biaya perkara yang ditentukan dalam surat kuasa untuk membayar, yaitu besarnya ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Oke, di sini ada contoh terkait peninjauan kembali ya. Contohnya adalah diterbitkan SKPKB tahun 2023 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 3 miliar. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WP tidak menyetujui seluruhnya, ya tidak menyetujui semua 3 miliar ini, sehingga tidak ada pembayaran atas SKPKB sebelum pengajuan keberatan. Kemudian, berdasarkan pengajuan keberatan, DJP menerbitkan surat keputusan keberatan yang isinya adalah menolak seluruh keberatan wajib pajak. Nah, karena ditolak, ya WP kemudian mengajukan permohonan banding. Dan hakim pajak menerima seluruh banding oleh WP. Jadi menyetujui ya bahwa WP menolak ya hasil 3 miliar tersebut. Nah, tapi di sini kemudian DJP yang mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Nah, dari hasil keputusan peninjauan kembali mengabulkan permohonan pemohon atau DJP dan menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak adalah sebesar 3 miliar ya. Nah, dalam hal ini WP harus melunasi kurang bayar sebesar 3 miliar ditambah dengan saksi administrasi sebesar 60% dari 3 miliar yaitu 1,8 miliar. Oke, sekian pembahasan kita terkait peradilan pajak. Salam